Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Akuntansi kelas K, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan chapter 2 mengenai analisis kasus bisnis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri Anggi Jelita dengan NPM 027 dan rekan-rekan saya Nanda Wahyu dengan NPM 025, Amir Mahmud dengan NPM 026, Mutiara Citra dengan NPM 032, dan Dika Indriana dengan NPM 041. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses mengidentifikasi tujuan, strategi, dan sumber daya organisasi jangka panjang. Rencana strategis melihat lebih jauh dari sekedar aktivitas sehari-hari dan berfokus pada jangka waktu 3, 5, 10, atau lebih tahun ke depan. Yang paling dibutuhkan di sini adalah tim IT, karena mereka harus menyediakan sumber daya IT untuk mendukung tujuan strategis jangka panjang perusahaan. Di sebagian besar perusahaan, tim IT meninjau setiap proposal, proyek, dan permintaan sistem terkait IT untuk menentukan apakah proposal tersebut menyajikan kasus bisnis yang kuat. Kita beralih ke tinjauan perencanaan strategis. Perencanaan strategis dimulai dengan pernyataan misi, yang mencerminkan visi, tujuan, dan nilai-nilai perusahaan. Pernyataan misi biasanya berfokus pada tantangan dan tujuan jangka panjang, pentingnya pemangku kepentingan perusahaan, dan komitmen terhadap peran perusahaan sebagai warga korporat. Dengan pernyataan misi sebagai latar belakang, perusahaan mengembangkan tujuan dan sasaran jangka pendek. Misalnya, perusahaan dapat menetapkan sasaran 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun untuk memperluas pangsa pasar. Jika ingin meningkatkan pesanan daring sebesar 30% tahun depan, perusahaan dapat mengembangkan daftar sasaran jangka pendek, yaitu triwulan dengan tonggak pencapaian bulanan. Sasaran berprioritas tinggi disebut sebagai faktor penentu keberhasilan. Nah, faktor penentu keberhasilan sendiri ini adalah faktor yang harus dicapai untuk memenuhi misi perusahaan. Sasaran juga dapat mencakup rencana taktis, yang kemudian sasaran tersebut diterjemahkan ke dalam operasi bisnis sehari-hari yang didukung oleh IT dan sumber daya lainnya. Hasilnya adalah serangkaian hasil bisnis yang memengaruhi pemangku kepentingan perusahaan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Nah, SWOT sendiri merupakan singkatan dari strengths untuk kekuatan, weaknesses untuk kelemahan, opportunity untuk peluang, dan threatness untuk ancaman. Analisis SWOT dapat difokuskan pada produk atau proyek tertentu, divisi operasi, keseluruhan perusahaan, atau pernyataan misi itu sendiri. Analisis SWOT meneliti sumber daya teknis, manusia, dan keuangan suatu perusahaan. Tujuan keseluruhannya adalah untuk menghindari pencarian sasaran yang tidak realistis, tidak menguntungkan, atau bahkan tidak dapat dicapai. Gambar berikut menunjukkan contoh SWOT yang umum bagi suatu organisasi yang mempertimbangkan perluasan operasi daring berbasis web mereka. Untuk contoh strengths adalah staff desain web yang sangat baik. Untuk weaknesses, yaitu masih menggunakan beberapa bahasa warisan sistem. Untuk opportunity, ada posisi yang baik untuk ekspansi bisnis. Untuk threatness, yaitu adanya kompetisi web baru yang agresif. Beralih ke peran Departemen IT. Analis yang berpengalaman tahu bahwa perencanaan sangat penting untuk keberhasilan proyek IT dan itu harus dimulai sedini mungkin. Perencanaan yang cermat dapat membantu memastikan bahwa yang pertama proyek mendukung strategi bisnis dan kebutuhan operasional secara keseluruhan. Ruang lingkup proyek didefinisikan dengan baik dan dinyatakan dengan jelas. Kemudian tujuan proyek realistis, dapat dicapai dan terkait dengan pernyataan tertentu, asumsi, kendala, faktor, dan masukan lainnya. Selama proses perencanaan, manajemen dan IT harus saling terkait erat. Saat ini, pengembangan sistem lebih berorientasi pada tim. Pendekatan baru terhadap pengembangan sistem seperti metode tangkas biasanya melibatkan kelompok pengguna, manajer, dan staf IT yang bekerja sama sejak awal proyek. Selanjutnya adalah alat perencanaan strategis. Terlepas dari strategi pengembangan yang digunakan, banyak organisasi masih mengandalkan kelompok IT untuk memberikan panduan dalam memilih alat untuk mendukung aktivitas perencanaan strategis. Beberapa analis ada yang menggunakan tabel Microsoft Word, dan yang lainnya menggunakan Microsoft Excel.
Pendekatan yang lebih canggih adalah menggunakan alat case atau CASE untuk mendefinisikan dan mendokumentasikan lingkungan secara keseluruhan. Alat-alat tersebut dapat mengintegrasikan berbagai pernyataan, entitas, elemen data, dan model grafis ke dalam struktur keseluruhan. Hasilnya adalah konsistensi yang lebih baik, kualitas yang lebih baik, dan upaya yang jauh lebih sedikit bagi analis sistem. Peran penting analis sistem adalah mengetahui kapan masing-masing alat dan teknik ini dapat digunakan dengan baik dalam konteks proyek tertentu. Selanjutnya, mengenai kasus bisnis. Selama fase perencanaan sistem, tim IT meninjau permintaan untuk menentukan apakah permintaan tersebut memiliki dasar bisnis yang kuat. Istilah dasar bisnis mengacu pada alasan atau pembenaran untuk suatu usulan. Untuk melakukan peninjauan, analis harus mempertimbangkan misi, tujuan, dan kebutuhan IT perusahaan secara keseluruhan. Sebuah kasus bisnis harus komprehensif namun mudah dipahami. Kasus bisnis harus menjelaskan proyek dengan jelas, memberikan justifikasi untuk melanjutkan, dan memperkirakan dampak finansial proyek. Secara khusus, kasus bisnis harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa kita mengerjakan proyek ini? Selanjutnya, tentang apa proyek ini? Bagaimana solusi ini mengatasi masalah bisnis utama? Berapa biayanya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Berapa laba atas investasi dan periode pengembalian modal? Dan apa risiko jika tidak melakukan proyek? Selanjutnya ada permintaan sistem. Titik awal untuk sebagian besar proyek sistem informasi disebut permintaan sistem, yang merupakan cara formal untuk meminta dukungan IT. Permintaan sistem dapat mengusulkan penyempurnaan untuk sistem yang sudah ada, perbaikan masalah, penggantian sistem lama, atau pengembangan sistem informasi baru yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan bisnis perusahaan saat ini dan di masa mendatang. Yang pertama ada kontrol yang lebih kuat. Sistem harus memastikan bahwa data aman dan akurat. Hal ini menjadi semakin penting mengingat banyaknya pelanggaran data yang tampaknya terjadi setiap hari. Kontrol keamanan umum meliputi kata sandi dan enkripsi untuk menjaganya tetap aman dari pengguna yang tidak berwenang. Selanjutnya ada biaya yang dikurangi. Sistem saat ini mungkin mahal untuk dioperasikan atau dirawat karena masalah teknis dan kelemahan desain. Maka, analisis biaya manfaat mungkin menunjukkan bahwa sistem baru akan lebih hemat biaya dan memberikan dukungan yang lebih baik untuk tujuan jangka panjang. Kemudian ada informasi lebih lanjut. Sistem mungkin menghasilkan informasi yang tidak memadai. Maka, dalam menghadapi persaingan yang ketat, manajer memerlukan informasi terbaik untuk membuat keputusan penting tentang perencanaan dan pemasaran produk baru. Selanjutnya, ada kinerja yang lebih baik. Sistem mungkin merespons permintaan data dengan lambat atau tidak dapat mendukung pertumbuhan perusahaan. Keterbatasan kinerja juga terjadi ketika sistem yang dirancang menjadi usang ketika perangkat keras baru diperkenalkan. Lalu ada layanan yang lebih baik. Permintaan sistem seringkali ditujukan untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan atau pengguna di dalam perusahaan. Kemudian ada dukungan lebih banyak untuk produk dan layanan baru. Produk dan layanan baru seringkali memerlukan jenis atau tingkat dukungan IT yang baru. Keusangan produk dapat menjadi faktor penting dalam perencanaan IT. Kurangnya dukungan vendor akan menjadi pertimbangan penting dalam memutuskan apakah akan melakukan pemutahiran atau tidak. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi proyek sistem. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini meliputi rencana strategis, yaitu menetapkan arah keseluruhan bagi perusahaan dan memiliki dampak penting pada proyek IT. Rencana strategis yang menekankan teknologi cenderung menciptakan iklim yang menguntungkan bagi proyek IT yang meluas ke seluruh organisasi. Yang kedua ada manajer tinggi. Karena dibutuhkan sumber daya yang signifikan, manajemen puncak biasanya memulai proyek berskala besar. Keputusan tersebut seringkali merupakan hasil dari tujuan bisnis strategis yang memerlukan sistem IT baru dan informasi lebih banyak untuk proses pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah permintaan pengguna. Karena pengguna lebih mengandalkan sistem informasi untuk menjalankan pekerjaan mereka cenderung meminta lebih banyak layanan dan dukungan IT. Mereka mungkin menginginkan dukungan sistem informasi untuk persyaratan bisnis yang bahkan belum ada saat sistem pertama kali dikembangkan. Kemudian ada Departemen Teknologi Informasi. Anggota staf IT sering membuat rekomendasi berdasarkan pengetahuan mereka tentang operasi bisnis dan tren teknologi. Proposal IT mungkin berisi penggantian komponen jaringan tertentu
atau hingga mengusulkan sistem pelaporan atau pengumpulan data baru. Selanjutnya ada sistem dan data yang ada. Kesalahan atau masalah dalam sistem yang ada dapat memicu permintaan untuk proyek sistem. Masalah ini biasanya terjadi pada sistem lama, yang kurang maju secara teknologi. Saat bermigrasi ke sistem baru, perencana IT harus merencanakan konversi data yang ada. Selanjutnya ada keuangan perusahaan. Jika perusahaan sedang mengalami masa sulit, proyek dapat ditunda hingga ada lebih banyak uang tunai yang tersedia untuk membiayai upaya tersebut. Di sisi lain, jika perusahaan menikmati keberhasilan finansial, keputusan untuk memulai proyek baru mungkin lebih mudah dibuat. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal. Yang pertama ada teknologi. Teknologi secara dramatis membentuk kembali operasi bisnis yang ada. Internet of Things atau IoT merupakan perkembangan baru yang melibatkan hampir semua perangkat elektronik yang berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan komputer. Yang kedua ada pemasok. Dengan pertumbuhan pertukaran data elektronik atau EDI, hubungan dengan pemasok menjadi sangat penting. EDI juga memungkinkan sistem inventaris just in time atau JIT yang tujuannya adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Yang ketiga ada pelanggan. Pelanggan sangat penting bagi bisnis apapun. Sistem informasi yang berinteraksi dengan pelanggan biasanya mendapat prioritas utama. Banyak perusahaan menerapkan sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM yang mengintegrasikan semua peristiwa dan transaksi yang terkait dengan pelanggan, termasuk aktivitas pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Selanjutnya ada pesaing. Persaingan mendorong banyak keputusan sistem informasi. Jika satu perusahaan menawarkan jenis baru, perusahaan lain harus menyamai rencana tersebut agar tetap kompetitif. Penelitian dan pengembangan produk baru, pemasaran, penjualan, dan layanan semuanya memerlukan dukungan IT. Selanjutnya ada ekonomi. Aktivitas ekonomi memiliki pengaruh yang kuat terhadap manajemen informasi perusahaan. Dalam periode ekspansi, perusahaan perlu siap dengan sistem yang dapat diskalakan yang dapat menangani volume dan pertumbuhan tambahan. Yang terakhir ada pemerintah. Peraturan pemerintah federal, negara bagian, dan lokal secara langsung memengaruhi desain sistem informasi perusahaan. Beralih ke memproses permintaan sistem. Di sebagian besar organisasi, Departemen IT menerima lebih banyak permintaan sistem daripada yang dapat ditanganinya. Banyak organisasi menugaskan tanggung jawab kepada komite peninjau sistem yang tujuannya adalah untuk menggunakan penilaian dan pengalaman gabungan dari beberapa analis guna mengevaluasi permintaan proyek. Di dalamnya ada formulir permintaan sistem. Formulir harus mudah dipahami dan menyertakan instruksi yang jelas. Formulir harus menyediakan ruang yang cukup untuk semua informasi yang diperlukan dan harus menunjukkan dokumen pendukung apa saja yang dibutuhkan. Misalnya, jika masalahnya melibatkan sistem yang sangat penting, tim pemeliharaan IT harus segera memulihkan operasi normal. Ketika sistem berfungsi dengan baik, tim melakukan peninjauan dan menyiapkan permintaan sistem untuk mendokumentasikan pekerjaan yang telah dilakukan. Selanjutnya, yang kedua ada alat permintaan sistem. Bila jumlah permintaan yang dikirimkan melalui formulir otomatis menjadi signifikan, atau permintaan berasal dari sumber internal maupun pelanggan eksternal, alat permintaan sistem tujuan khusus dapat digunakan untuk membantu mengelola alur kerja, yang menangkap, mengelola, dan mengarahkan permintaan ke analis sistem berdasarkan aturan bisnis yang dapat ditentukan, dan dengan cara ini, permintaan dilacak dan dianalisis untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga adalah komite peninjauan sistem. Sebagian besar perusahaan menggunakan komite peninjauan sistem untuk mengevaluasi permintaan sistem. Pendekatan komite menyediakan berbagai pengalaman dan pengetahuan. Dengan sudut pandang yang lebih luas, sebuah komite dapat menetapkan prioritas secara lebih efektif. Komite yang umum terdiri dari direktur IT dan beberapa manajer atau perwakilan dari departemen lain. Direktur IT biasanya bertindak sebagai konsultan teknis untuk memastikan bahwa anggota komite menyadari isu, masalah, dan peluang penting. Selain itu, ada beberapa kelemahan, misalnya tindakan atas permintaan harus menunggu hingga komite bertemu. Kelemahan potensial lain adalah bahwa anggota mungkin lebih menyukai proyek yang diminta oleh departemen mereka sendiri, dan perbedaan politik internal dapat menunda keputusan penting.
Materi yang pertama yaitu menilai kelayakan permintaan. Studi kelayakan. Studi kelayakan menggunakan 4 tolak ukur utama untuk mengukur proposal. Pertama, kelayakan operasional, kedua, kelayakan ekonomi, ketiga, kelayakan teknis, dan yang terakhir, kelayakan jadwal. Pertama, kelayakan operasional berarti bahwa sistem yang diusulkan akan digunakan secara efektif setelah dikembangkan. Jika pengguna mengalami kesulitan dengan sistem baru, sistem tersebut tidak akan menghasilkan manfaat yang diharapkan. Kelayakan operasional sulit diukur dengan tepat, tetapi harus dipelajari dengan sangat hati-hati. Beberapa pertanyaan yang membantu memprediksi kelayakan operasional suatu sistem, seperti apakah manajemen mendukung proyek tersebut, apakah penggunaan mendukung proyek tersebut, apakah sistem saat ini disukai dan digunakan secara efektif, apakah pengguna melihat perlunya perubahan. Lalu, yang kedua, ada kelayakan ekonomi. Berarti bahwa manfaat yang diproyeksikan dari sistem yang diusulkan lebih besar daripada perkiraan biaya yang biasanya dianggap sebagai total biaya kepemilikan, yang mencakup biaya dukungan dan pemeliharaan yang berkelanjutan, serta biaya akuisisi. Yang ketiga, ada kelayakan teknis, yaitu mengacu pada sumber daya teknis yang dibutuhkan untuk mengembangkan, membeli, memasang, atau mengoperasikan sistem. Dan yang terakhir ada kelayakan jadwal, berarti suatu proyek dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang dapat diterima. Saat menilai kelayakan jadwal, seorang analis sistem harus mempertimbangkan interaksi antara waktu dan biaya. Misalnya, mempercepat jadwal proyek mungkin membuat proyek tersebut layak dilaksanakan, tetapi jauh lebih mahal. Materi selanjutnya yaitu menetapkan prioritas. Setelah menolak permintaan sistem yang tidak layak, komite peninjau sistem harus menetapkan prioritas untuk item yang tersisa. Prioritas dinamis. Penting untuk dicatat bahwa banyak proyek bersifat dinamis. Misalnya, proyek yang telah mengadopsi metodologi Agile rentan terhadap perubahan cepat selama siklus pengembangan sistem. Perubahan ini dapat menyebabkan prioritas permintaan juga berubah. Misalnya, biaya akuisisi mungkin meningkat seiring berjalannya waktu, sehingga membuat proyek menjadi lebih mahal dari yang diperkirakan. Hal ini dapat mempengaruhi kelayakan ekonomis jumlah permintaan. Selain itu, manajer dan pengguna terkadang kehilangan kepercayaan kepada suatu proyek. Karena semua alasan tersebut, analisis kelayakan dan penetapan prioritas merupakan tugas berkelanjutan yang harus dilakukan selama proses pengembangan sistem. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi prioritas, beberapa pertanyaan berkaitan pada faktor-faktor tersebut seperti apakah sistem yang diusulkan akan mengurangi biaya, apakah sistem ini akan meningkatkan pendapatan perusahaan, apakah proyek sistem menghasilkan lebih banyak informasi, atau menghasilkan hasil yang lebih baik, lalu apakah sistem akan melayani pelanggan dengan lebih baik, apakah sistem tersebut akan memberikan manfaat lebih baik bagi organisasi, apakah proyek dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang wajar? Berapa lama hasil akan bertahan? Materi selanjutnya yaitu proyek diskresioner dan non-diskresioner. Proyek yang manajemennya memiliki pilihan dalam mengimplementasikannya disebut proyek diskresioner, sedangkan proyek yang tidak memiliki pilihan disebut proyek non-diskresioner. Membuat laporan baru untuk pengguna adalah contoh proyek diskresioner, sedangkan menambahkan laporan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Federal baru adalah contoh proyek non-diskresioner. Investigasi awal. Perencanaan investigasi awal. Sebelum memulai investigasi awal, penting untuk memberitahu orang-orang tentang investigasi tersebut dan menjelaskan peran analis sistem. Rapat dengan manajer utama, pengguna, dan pemangku kepentingan lainnya harus dijadwalkan untuk menjelaskan proyek, menjelaskan peran dan tanggung jawab, menjawab pertanyaan, dan mengundang komentar. Komunikasi interaktif dengan pengguna dimulai pada titik ini dan berlanjut sepanjang pengembangan. Materi selanjutnya, melakukan investigasi awal. Yang pertama, memahami masalah atau peluang. Jika permintaan sistem melibatkan sistem informasi baru atau perubahan substansial dalam sistem yang sudah ada, analisis sistem mungkin perlu mengembangkan profil bisnis yang menggambarkan proses dan fungsi bisnis saat ini.
Dalam banyak kasus, permintaan sistem tidak mengungkapkan masalah yang mendasarinya, tetapi hanya merupakan gejala. Teknik paling populer untuk menyelidiki sebab dan akibat disebut diagram tulang ikan. Lalu yang kedua, tentukan cakupan dan kendala proyek. Menentukan cakupan proyek berarti mendefinisikan batasan dan cakupan spesifik dari proyek. Cakupan proyek juga menetapkan batasan investigasi awal itu sendiri. Seorang analis sistem harus membatasi fokus pada masalah yang dihadapi dan menghindari pemborosan waktu dan uang yang tidak perlu, selain mendefinisikan cakupan proyek. Kendala apapun pada sistem harus diidentifikasi. Yang ketiga, lakukan pencarian fakta. Tujuan dari pencarian fakta adalah untuk mengumpulkan data tentang kegunaan, biaya, manfaat, dan jadwal proyek. Pencarian fakta melibatkan berbagai teknik, tergantung pada informasi apa yang dibutuhkan untuk menyelidiki permintaan sistem. Pencarian fakta mungkin memakan waktu beberapa jam, hari, atau minggu. Misalnya, perubahan dalam format laporan atau layar entry data mungkin memerlukan satu panggilan telepon atau pesan, sedangkan sistem inventaris baru akan melibatkan serangkaian wawancara. Selama pencarian fakta, analis mungkin menganalisis bagian organisasi, melakukan wawancara, meninjau dokumentasi terkini, mengamati operasi, dan melakukan survei pengguna, menganalisis kegunaan, proyek, biaya, manfaat, dan data jadwal. Selama pencarian fakta, data dikumpulkan tentang perkiraan biaya proyek, manfaat yang diantisipasi, dan masalah jadwal yang dapat memengaruhi implementasi. Sebelum kelayakan dapat dievaluasi, data ini harus dianalisis dengan seksama. Jika wawancara dilakukan atau survei digunakan, data harus ditabulasi agar lebih mudah dipahami. Jika operasi saat ini diamati, hasilnya harus ditinjau dengan fakta-fakta utama yang akan berguna dalam analisis kelayakan disorot. Mengevaluasi kelayakan. Pada titik ini, masalah atau peluang telah dianalisis, cakupan dan kendala proyek telah ditetapkan, dan pencarian fakta telah dilakukan untuk mengevaluasi kegunaan, biaya, manfaat, dan kendala waktu proyek. Langkah selanjutnya adalah menilai kelayakan proyek, meliputi kelayakan operasional, kelayakan ekonomi, kelayakan teknis, dan kelayakan jadwal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.